Silakan kita mulai berdoa. Saya mau tulis doanya. Ya, silakan peran kami. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan Tuhan. Amin. Baik, hari ini kita akan memulai materi kita di pelajaran biologi dengan judul ekosistem. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, Bapak mau tanya dulu. Di antara anak kami ada yang mengerti tentang ekosistem? Ya, silakan. Menurut saya Pak, ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan tumbuhan. Ya. Ada yang lagi? Yang lain? Ya, silakan. Menurut saya adalah ekosistem itu adalah hubungan timbal balik atau ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, terima kasih jawabannya sudah bagus. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik, yang dimana abiotiknya itu tak hidup dan biotik hidup. Pada hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Apa saja tujuan kita akan belajar pada hari ini? Bapak kasih tahu bahwa pada hari ini tujuan kita belajar ekosistem ada dua nanti tujuan pembelajarannya, yaitu nanti siswa kami semua dapat memahami komponen-komponen ekosistem itu. Dan yang kedua adalah dapat membedakan mana contoh komponen biotik dan abiotik. Nanti pada gambar ini yang Bapak bagikan ini sama dengan yang di atas. Silakan masing-masing kelompok memberikan tanggapannya. Di kertas nanti LKPD yang nantikan Bapak akan bagikannya juga. Sebelum kita masuk ke materi dalam lagi, dari hasil yang sudah Bapak bagi itu ada yang mungkin tanggapan tentang masalah di atas? Ada Pak. Ya, pada kami. Menurut kelompok kami di sini Pak, terjadinya banjir yaitu ketika manusia menebang pohon di hutan secara sembarangan dan maka terjadilah banjir dan ketika tidak menghijau hutan itu secara tidak memiliki dan mengetahui, maka akan terjadi tanah longsor atau banjir pada hutan. Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Tanggapan saya dalam permasalahan banjir di hutan adalah penebangan hutan sembarangan, yang dimana ketika seseorang menebang hutan sembarangan dan terus-menerus dan tidak ada penghijauan kembali atau penanaman kembali tanaman tersebut, maka terjadilah di situ banjir, longsor dan sebagainya. Untuk mengatasi banjir tersebut, menurut saya di sini kita harus menanam kembali tanaman atau tumbuhan di dalam hutan tersebut. Sekian. Ada dua teman Anda tadi telah memberikan tanggapannya tentang gambar di atas, dan kita kaitkan dengan mata pelajaran kita pada hari ini, di mana apa peran ekosistem. Apakah ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari? Kalau misalnya di komponen ekosistem itu ada yang terganggu. Salah satunya tadi kita sudah membahas tentang banjir, di mana banjir ini banyak merugikan. Ya, baik, kita akan masuk di bahan ajar kita pada hari ini. Bapak membagikannya sekaligus LKPD-nya nanti masing-masing kelompok. Jadi setiap komponen ekosistem memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi dalam, maka ketergantungan dalam ekosistem akan terjaga. Seperti yang tadi, ketika hutan ditebang, pohon-pohon yang ada di hutan ditebang secara liar, maka ekosistem bisa terganggu. Jadi di dalam ekosistem ini saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Pertama, komponen biotik dan komponen abiotik. Apa saja komponen biotik itu? Jadi ini di atas yang Bapak buat. Komponen biotik itu meliputi autotrofik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Apa contohnya itu? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Artinya dia bisa menghasilkan makanan dengan cara apa? Fotosintesis. Ya, dengan cara
substances. Yang kedua adalah heterotropik atau makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Apa contohnya itu? Hewan. Masuk menu manusia. Makhluk hidup sebagai komponen biotik terdiri dari ini dibagi lagi dalam ekosistem. Ada individu, ada populasi, dan ada komunitas. Individu itu siapa yang bisa memberikan contoh sama kita? Ya. Individu itu sendiri atau yang dinamakan dengan tunggal. Ya, sendiri atau tunggal. Oke. Populasi. Ya, silakan. Menurut saya populasi itu adalah sekelompok atau sekumpulan organisme yang sejenis. Ya. Ada yang lain lagi? Sama teman-teman adalah populasi itu adalah sekelompok yang sejenis yang berada di satu lingkungan, ya kan? Kalau komunitas, ya silakan. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dan menempati satu daerah atau lingkungan tertentu. Ya, seluruh komunitas, seluruh populasi yang hidup bersama dan menempati satu daerah atau lingkungan tertentu. ya, betul sekali. Jadi jawaban kami sudah benar. Jadi itulah komponen biotik yang terdiri dari ada 3 tadi, individu, populasi, dan komunitas. Siapa yang bisa memberikan contoh sama kita yang namanya carnivora itu apa? Apa itu carnivora? Ya, pernah ketua dulu? Karnivora adalah contohnya seperti pemakan daging. Ya. Contohnya hewannya? Hewannya seperti anjing. Anjing. Ya, silakan dulu. Ada lagi kasih contoh yang lain selain anjing? Ya. Contoh hewan karnivora pemakan daging lainnya itu harimau, Harimau ya. singa, Ya. serigala, Ya. dan lain-lain sebagainya. Oke, jawabannya sudah benar ya. Makan daging itu karnivora. Kalau herbivora itu apa namanya? Pemakan tumbuhan. Pemakan? Ya, contohnya? Kambing, sapi. Ya, betul sekali. Kalau herbivora? Seperti pemakan daging dan tumbuhan. Ya, contohnya? Manusia. Manusia ya. Baik. Baik. Untuk anak kami, Bapak berikan waktu untuk mendiskusikan materi kita hari ini sebelum nantinya kita akan presentasi. Bapak beri waktu sekarang. Ya, untuk poin keduanya, silakan kepada anak kami yang mengamati lingkungan sekolah. Tapi ingat nanti kalau hujan yang mulai lagi deras, maka masuk ke ruangan lagi. Pada anak kami, saya berikan untuk di luar ini untuk mengamati lingkungan sekolah. Waktunya Bapak berikan 15 menit saja ya. Ini tumbuhan ya biotik benda biotik apa bapak misalnya kan sini kan ada pohon kayak itu tadi Yang kita cek. baik ke kelompok 1 kita kasih kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada anak kami kelompok 1 kami kasih waktu dan kesempatannya. Komponen biotik terdiri dari individu yang artinya tunggal, populasi
populasi yang artinya sekelompok atau sekumpulan organisme yang sejenis dalam suatu lingkungan. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, biotik dibedakan menjadi komponen autotrof dan komponen heterotrof. Sekian dan terima kasih yang bisa kami paparkan untuk teman-teman kami. Hanya itu yang bisa dapat kami paparkan dan mempresentasikannya kepada teman-teman kami. Sekian. Baik, berikan atas untuk Di sini Pak ada pertanyaan kami. Apa arti organisme? tidak ada lagi yang lain. Silakan. Apa itu arti taiga? Oke. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa arti agroecosystem? Menurut kami, agroecosystem adalah sistem lingkungan yang dikelola secara langsung oleh manusia. Kami menjawab dari kelompok 2 itu Tiga. Itu adalah daerah tanpa pohon. Jelas. Komponen biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri. Sebab ekosistem akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup. Untuk anak kami kelompok 3 dan kelompok 4, minggu depan kita lanjutkan yang waktu ini. Jadi hari ini kita sedang mempelajari ekosistem, di mana ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kita akan merangkum hari ini materi kita pada ekosistem. Anak kami harus ingat bahwa komponen ekosistem itu ada 2 utama komponen. Apa itu? Ya, ada 2 ya komponen utama di ekosistem, yaitu biotik dan abiotik. Biotik itu hidup. Kalau abiotik ya. Di komponen biotik itu juga kita tahu bahwa dibagi ada 2 lagi, ada autotrofik dan ada heterotrofik. Ya, apa itu autotrofik? Yang menghasilkan makanannya sendiri. Ya, contohnya itu kayak ya tanaman, artinya dia dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dan yang kedua adalah heterotrofik atau makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya. Apa contohnya? Ya, artinya dia tidak bisa membuat makanan sendiri seperti tumbuhan. Komponen apa biotik? Ya, komponen yang tak hidup. Komponen tak hidup itu contohnya seperti kita pada contohnya seperti air, tanah, suhu, cahaya, kelembapan, iklim, topografi. Ya, jadi untuk anak-anak semua itu diperhatikan ya. Hari ini kita sudah tahu apa saja itu komponen penduduk ekosistem dan apa saja juga komponen biotiknya dan abiotiknya. Baik, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, Bapak memberikan tugas di rumah atau PR, silakan dicatat. Jelaskan yang dimaksud dengan komponen biotik. Yang kedua, jelaskan apa yang akan terjadi bila produsen dari suatu ekosistem mengalami kepunahan. Jelaskan apa peran sinar matahari bagi kehidupan
dalam suatu ekosistem. Dari soal yang ketiga itu ada yang anak-anak ini kurang mengerti, ada yang masih belum jelas. Kalau tidak ada, baik. Karena mengingat waktu kita sudah mau habis, sebelum kita mengakhiri, karena kita awal dalam doa tadi, maka kita akhiri dalam doa kepada petugas. Silakan. Kami memulaikan pelajaran kami hingga pertengahan hingga kami akhiri ya Tuhan. Amin. Selamat siang.